Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Besoknya, di kampus, siang ini Reni baru saja keluar dari ruangan setelah berpamitan kepada ketiga sahabatnya karena mengingat ia akan dijemput oleh Budi di kampus. Ya, beberapa hari ini kedekatan mereka membuat Reni mampu melupakan sesuatu, dan memang ada benarnya yang dikatakan Sinta, satu-satunya sahabatnya yang mengetahui permasalahan antara dia dan Aji. Makanya Reni memutuskan bahwa ia harus menatap ke depan saat baru saja melangkah beberapa meter, sebuah motor berhenti tepat di sampingnya. Dek, kembali ia mengingat sesuatu lalu segera menepisnya. Kejadiannya hampir sama, Reni kembali mengingat dia, batinnya sesaat. Lalu sebuah senyuman baru saja ia dapatkan dari pria pengendara motor besar itu. "Sorry telat," ujar Budi yang ternyata baru saja menjemputnya. "Nih helm," lanjutnya sambil memberikan helm ke Reni. "Iya, baru juga gua keluar dari kelas," jawab Reni membalas senyumannya. "Yuk." Akhirnya Reni mengikutinya dengan duduk di belakang Budi. Mereka berjalan dengan kecepatan sedang sambil sesekali Budi memiringkan badannya sambil mengajaknya berbicara. "Mau makan dulu nggak?" tanya Budi. "Terserah." Beberapa saat kemudian, Reni terdiam saat baru saja turun dari motor tempat ini. Tempat yang sama yang pernah ia datangi bersama orang lain. Budi yang baru saja melepaskan jaketnya, memandangnya mengernyit. "Kenapa, Ren?" tanya Budi yang masih heran dengan diamnya gadis itu. Reni menoleh, memberikan senyuman untuk menjawabnya bahwa ia baik-baik saja. "Yuk, ngapain juga lu berdiri di situ?" kata Reni mencoba mengalihkan pikirannya, dan Budi yang terlalu memperhatikan perubahan raut wajah di Reni hanya mengangguk lalu mengikutinya masuk ke dalam restoran. Mereka memilih meja di luar yang memang diperuntukkan para tamu yang ingin merokok. "Kenapa nggak di dalam aja, Bud?" tanya Reni menoleh. "Nggak bisa rokokan," pria itu menjawab sambil nyengir. Memang Reni tahu kalau Budi itu perokok, tapi setidaknya hargailah dia yang memang sebetulnya tidak terlalu menyukai asap rokok. "Boleh ngerokok?" kata Budi, membuat Reni hanya menghela nafas. "Iya, merokok aja." Akhirnya dengan berat hati gadis itu menjawabnya dan mengizinkan Budi untuk merokok di sampingnya. Tak lama setelah pesanan mereka yang sebelumnya ia pesan tadi tiba diantar oleh dua orang pelayan resto. "Yuk Ren, makan dulu," kata Budi menyuruh gadis itu makan. Sedangkan ia masih menghabiskan sebatang rokok membuat wajah Reni cemberut. "Bisa matiin dulu nggak rokoknya? Kan masih bisa disambung kalau udah kelar makan," kata Reni yang memang sejak tadi terganggu oleh asap rokoknya. "Hehe, iya, nih udah gue matiin," jawab Budi nyengir, lalu mematikan rokoknya di asbak yang disediakan. Mereka makan bersama dan sesekali mengobrol santai. Sesekali juga mata Reni seperti tergoda untuk menatap sebuah ruangan yang memang diperuntukkan untuk pelanggan yang tidak merokok. Ruangan yang pernah ia datangi bersama orang lain. Budi mengernyit saat mendapati gadis itu kembali melamun. "Hei, makan dulu, kok lu kebanyakan melamun hari ini?" Enggak apa-apa," kata Reni mencoba tersenyum.
Budi ini memang menyenangkan menurut Reni. Banyak hal yang ia obrolin setiap bertemu dan tak pernah pria itu kehabisan apa jika bersamanya. Apalagi jika pria itu bercerita tentang dunia kerjaannya yang memang sama-sama bekerja di kafe atau bisa dikatakan coffee shop atau warkop. Saat batinnya masih memikirkan Budi, secara tak sengaja ia menoleh dan menatap wajah bagian samping pria itu. Ia menggeleng pelan kepalanya, mengingat sampai sekarang pria itu tak pernah menyatakan apapun kepadanya. Padahal dari tingkah dan perlakuannya Reni paham betul bahwa pria itu menyukainya. Pipinya memerah seperti udang rebus saat baru saja menyebutkan kata menyukainya dalam hati. Lu kenapa lagi? Kebanyakan melamun bentar lu. Reni hanya tersenyum lalu kembali menghabiskan makanannya. Biarin gua, kan gak ada urusannya juga buat lu kalau gua gila. Cibir Reni membuat Budi memandangnya. Ada. Hampir saja ia tersedak mendengar suara tegas dari pria itu, lalu ia berusaha menetralkan perasaannya saat ini. Apakah sudah waktunya? Perlahan-lahan Reni menoleh dan memandangnya, dan ternyata mendapati pria itu sedang menatapnya tajam. Entah kenapa Reni merasa gugup saat mendengar suara Budi. Karena gua peduli sama lu, Ren. Kembali pria itu menahan kalimat yang akan ia ucapkan selanjutnya, memperhatikan reaksi Reni sebelum melanjutkannya. Maksud lu? Gua suka sama lu, Ren. Bersamaan Budi mengucapkan kalimatnya, jemari Reni diraihnya. Reni nggak menanggapi ucapan pria itu, malah ia justru bingung dengan sikap Budi yang langsung menggenggam tangannya. Lelep, Budi kembali menyela, tidak memberikan kesempatan Reni berucap. Please, gua sayang banget sama lu, dan gua nggak butuh lu jawab sekarang. Reni menatap bola mata Budi mencari sebuah keseriusan dalam matanya. Apakah ia harus menjawabnya? Tapi kenapa ia tidak merasa tubuhnya bergetar? Sangat berbeda. Jauh berbeda dari yang ia rasakan saat bersama dia. Ya, dia yang tiba-tiba menarik indah di benak Reni saat ini. Jangan bercanda deh, Bud. Masih sempatnya gak di situ menganggap sebuah candaan yang dilakukan oleh Budi. Namun herannya ia tak juga melepaskan tangannya dari genggaman pria itu. Gua lagi gak bercanda, Ren, kata Budi. Gua serius. Reni kembali mendapatkan tatapan dari Budi, sebuah tatapan penuh harap. Tanpa diduga-duga, Budi mengecup lembut tangannya, membuat Reni segera menarik tangannya. Lu ngapain? Senyuman dari Budi membuat Reni kembali bingung. Maaf, sudah lancang mencium tangan lu, kata Budi penuh penyesalan. Gak apa-apa, maksudnya santai aja. Entah kenapa Reni kelihatan bingung saat ini. Nggak usah dipikirkan, Ren. Lu nggak usah jawab sekarang, nggak apa-apa kok. Dan juga kalau lu nolak gua harap pertemanan kita nggak sampai di sini. Budi menunduk membuat perasaan Reni berkecamuk. Sorry, Bud, gua belum bisa jawab sekarang, tapi gua janji bakalan ngasih kepastian ke lu secepatnya, kata Reni. Kenapa juga gua ngasih harapan ke dia? Duh, Reni baru saja bergumam dalam hati. Sebetulnya ia tak tega mengatakan itu ke Budi, tapi ia tak bisa membohongi dirinya bahwa memang ia tak merasakan getaran apapun setelah mendengar pengakuan dari Budi. Lalu ia kembali mencuri pandang ke Budi, dan ternyata pria itu masih murung menatap hampa ke depan. Maafin gua ya, kata Reni, dan Budi menoleh menatap wajahnya. It's okay, gua memang pantas kok untuk mendapatkan penolakan dari lu, Ren. Kembali gadis itu merasakan sebuah pukulan bertubi-tubi yang baru saja bersarang ke tubuhnya. Ia mencoba tersenyum, lalu memegang pundak Budi yang sedikit bergetar. Tenang, Bud, gua janji gua bakalan berusaha menjawabnya secepatnya. Iya, Ren, dan gua tunggu jawaban itu dengan sabar. Sip, gitu dong, jadi cowok itu jangan banyakan murung. Entah kenapa Reni menjadi berubah.
Berubah mencoba bersikap biasa dan tanpa Reni sadari, inilah sosok dia sebenarnya, gadis tomboy yang ceria. Budi mengerti sesaat lalu menghela nafas atas perubahan sikap dari Reni. Iya, lu masih mau nganterin gua ke MP nggak? Tanya Reni. Keceriaan tiba-tiba timbul di dirinya. Iya, gue bakalan antarin ke mana aja lu inginkan, kata Budi dengan sebuah senyuman yang dipaksakan. Kalau nggak bisa senyum, jangan dipaksain kali, Bud. Budi memasang wajah masam di hadapan Reni. Yuk nanti gua telat, kata Reni membuat Budi menghela nafas lalu berdiri dari kursinya. Gua bayar dulu, kata Budi. Yoi, karena kebetulan gua lagi bokeh. Budi menatapnya. Merasa aneh dengan perubahan sikap Reni, berulang-ulang ia memikirkan gadis itu. Ada apa dengan Reni? Bisaan lu. Ya udah gue bayar dulu. Oke. Reni menatap Budi dari belakang lalu mengetuk-ngetuk kepalanya sedih. Kenapa lu jadi orang aneh kayak gini sih, Ren? Beberapa saat yang lalu, di tempat berbeda, jam 9 pagi mereka sudah tiba di pelabuhan yang lokasinya terletak di daerah Pasar Bersahati atau bisa masyarakat Manado menyebutnya Pasar Jengki. Sebuah pelabuhan kecil yang terdapat banyak perahu-perahu yang akan mengantar para penumpangnya ke berbagai pulau di sekitaran pantai bagian selatan kota Manado. Aji, Mita, dan Dea hari ini menyewa sebuah kapal yang telah di-booking kemarin sore. Biaya sewanya lumayan sih. Aji harus mengeluarkan koceknya senilai Rp800.000 dan mereka bisa menggunakan kapal tersebut beserta pemandu dengan sepuasnya. Kapal itu mulai berjalan meninggalkan pelabuhan, namun saat di perjalanan ternyata cuaca berubah jadi mendung, gelap, dan gerimis. Suara guntur terdengar membuat mereka terkejut. Aji mengencitkan kenitnya melihat perubahan cuaca tersebut. Paling bentar lagi panas, pikir Aji, dan saat menolehkan kepalanya, terlihat Mita masih memeluk erat tubuh Dea yang sedikit ketakutan. Perjalanan dari pelabuhan ke Bunaken ditempuh dengan waktu 45 menit. Langit tampak sedikit gelap namun tak menutupi warna biru yang dihiasi awan putih berbagai bentuk, seakan-akan menyambut mereka dengan keindahan pemandangannya. Mereka tiba di Taman Nasional Bunaken, sebuah pulau indah dengan ramai para pedagang di pinggiran pantai. Mita dan Dea segera berlari kecil menapaki dermaga menuju ke pulau itu, dan Aji hanya mengikuti mereka dari belakang dengan perasaan yang bahagia, karena bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua tentunya. Tak lupa mereka pun sesekali mengambil foto-foto di spot-spot yang menurut Aji maupun Mita sangat bagus. Dan untung Dea cukup pintar memakai HP untuk mengambil foto mereka berdua. Setelah itu mereka singgah di salah satu warung untuk berbelanja beberapa buah tangan yang akan mereka bawa ke daratan. Dea masih terlihat bermain-main di pinggir pantai dengan sangat ceria. Tawa cerianya mampu membuat Aji merasakan kehangatan menjalar ke relung jiwanya. Aji masih berdiri tanpa alas kaki sambil memperhatikan Dea yang sedang bermain. Kemudian Mita yang baru saja membeli sesuatu mendekat. Lalu kedua mata wanita itu memandang Dea sambil lengannya melingkar di pinggang Aji. Mencoba merasakan hembusan angin laut yang hangat itu menerpa wajahnya. Rasanya hangat dan mendamaikan, apalagi dengan aluran deburan ombak yang begitu menenangkan. Sepertinya Dedek senang banget ya, kata Aji menoleh tersenyum menatap wajah cantik di sampingnya. Iya, memang sejak kecil, dia sangat menyukai pantai. Mita menjawab dengan melemparkan senyumnya yang begitu hangat. Kamu senang? Aji bertanya, membuat Mita makin merapatkan pelukannya. Sangat, ia menoleh sambil mendongak. Mita tersipu dengan rona merah di pipinya saat baru saja. Aku bahagia banget bisa liburan bareng Ma Dede, kata Mita sambil mendongak dengan tatapan mata yang lembut.
Aji membalas senyumannya dengan senyuman tipis lalu kembali menatap ke arah Dea. Hembusan angin laut membuat rambutnya berantakan tertiup angin dan menerpa dahinya. Apakah kebahagiaan ini akan selamanya Mita rasakan? Aji kembali menolehkan wajah menatap wanita itu dengan perasaan tak menentu. "Kenapa kamu ngomong kayak gitu?" tanya Aji, dan ia mendapati hanya sebuah gelengan kepala dari Mita. "Ayah, mah, sini dong." Tiba-tiba Dea berbalik dan memanggil keduanya yang masih berdiri tak jauh dari gadis kecil itu. "Iya sayang," Mita menyahut lalu melangkah mendekat ke gadis kecil itu. "Janji, jangan pernah kamu hancurkan senyuman putri kita ya sayang," lanjutnya saat menyempatkan menoleh sejenak ke Aji lalu melanjutkan langkahnya ke Dea. "Tidak akan, Trasmi," gumam Aji masih menatapnya.